Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, dalam video kali ini saya ingin sedikit sharing gitu tentang perkembangan COVID-19 yang berada di Korea Selatan ya. Nah, Korea Selatan itu kan sudah masuk dalam kategori eh, yang paling berhasil gitu untuk penanganan COVID-19 ya, karena sudah kasusnya itu sudah 0% ya guys. Namun, pemerintah Korea itu kan pada 6 Mei itu sudah melonggarkan pembatasan sosial. Jadi pemerintah Korea itu sudah membuka kembali gitu kayak sistem kegiatan belajar mengajar, terus fasilitas-fasilitas umum kayak taman, kayak transportasi umum itu sudah dibuka kembali. Nah, pada tanggal 29 Mei kemarin, pemerintah Korea itu mengumumkan kembali untuk memperketat lagi pembatasan sosial untuk yang berada di zona merah, yang berada di kota Seoul, Incheon, dan provinsi Gyeonggi-do. Jadi untuk wilayah-wilayah ini nih diperketat lagi gitu guys, pembatasan sosialnya, karena terjadi kasus-kasus baru lagi yang muncul dari kota Seoul. Nah, yang pertama ini dari orang-orang Korea yang baru pulang dari luar negeri. Nah, yang baru pulang dari Eropa, yang baru pulang dari Amerika, yang baru pulang dari Asia, itu pas dicek di bandara, itu banyak yang terjangkit ini virus COVID-19 ini ya. Jadi orang-orangnya itu langsung dipisahkan gitu guys. Nah, untuk yang kasus yang kedua itu berasal dari tempat hiburan. Kayak klub-klub yang berada di Itaewon yang masih masuk dalam kota Seoul ya. Jadi sudah banyak gitu yang terjangkit di sini gitu. Satu hari saja itu sudah berapa orang gitu yang langsung terjangkit gitu. Nah, yang kedua ini dari ini apa sih? Salah seorang penjaga gudang dari marketplace yang berada di Korea Selatan ya. Jadi marketplace ini kan sudah besar namanya dan sudah terkenal juga di sini gitu. Nah, dari satu orang penjaga gudang ini yang terjangkit itu sudah menularkan ke beberapa orang gitu, sudah banyak gitu. Jadi ketika diperiksa, sudah berapa ribu orang gitu yang diperiksa itu, yang positif itu sekitar berapa ya? Hampir puluhan gitu guys yang sudah positif terjangkit. Nah, maka dari itu untuk 2 minggu ke depan marketplace ini kan ditutup sementara ya guys, karena untuk ya pencegahan ini apa sih, penyebaran COVID-19 ini ya. Jadi ditutup sementara gitu, nanti akan beroperasi kembali. Nah, kasus yang ketiga ini berasal dari salah seorang guru, uh, guru ini apa sih, kursus gitu, yang berada deket dengan KBRI Seoul gitu. Jadi dia itu seorang guru gitu yang mengajarkan les kursus-kursus anak sekolahan gitu guys. Nah, karena kasus-kasus yang terjadi ini, pemerintah Korea itu memperketat lagi sistem pembatasan sosialnya gitu. Jadi yang masih masuk dalam wilayah zona merah kayak Seoul, Incheon, dan provinsi Gyeonggi-do itu diperketat lagi gitu. Karena ya untuk pencegahan COVID-19 ini gitu guys. Tapi pemerintah Korea itu sangat cepat dan tanggap gitu untuk menangani kasus-kasus yang terjadi gitu. Ya sudah ribuan orang yang langsung dites gitu guys. Jadi misalkan ada satu kasus yang terjadi gitu di, misalkan satu tempat itu terjadi satu kasus. Nah, pemberitahuannya itu langsung muncul semua. Jadi setiap HP yang orang punya di sini ya, warga negara manapun yang berada di Korea itu akan mendapatkan pemberitahuan gitu guys, karena di situ ada pemberitahuan darurat gitu. Jadi bukan hanya kasus virus ini saja gitu, kayak terjadi gempa atau bencana-bencana yang lainnya juga semua orang itu akan mendapatkan.
akan mendapatkan infonya gitu, jadi akan langsung ditangani gitu, dan orang-orangnya juga cepet tanggap gitu guys. Misalkan ada sebuah kasus di sini, siapa saja orang yang pernah datang ke situ itu ya langsung periksa gitu, langsung apa, langsung dites, langsung apa gitu. Jadi bukan hanya dari pemerintahnya saja gitu, dari orang-orangnya juga itu sangat merespon gitu, sangat tanggap. Dan juga makanya pemerintah Korea itu kan lebih cepat gitu untuk menangani COVID-19 gitu, karena kesadaran diri dari setiap orangnya itu sangat tinggi. Nah, di Indonesia itu kan mau diterapkan sistem new normal. Apakah pemerintah Indonesia dan orang-orang masyarakatnya itu akan berhasil menerapkan eh, sistem new normal ini ya guys? Kita tidak tahu ya, karena ya satu, dari pemerintahnya juga harus serba siap, yang kedua dari masyarakatnya juga harus apa ya, cara berpikirnya itu ya harus cepat siap tanggap gitu. Misalkan harus cepat terbuka juga gitu. Misalkan saya pernah mengunjungi wilayah ini dan di sini terjangkit kasus ini, ya marilah kita datang untuk periksa gitu, karena ya semua itu kan untuk kesehatan kita sendiri gitu, bukan untuk orang lain gitu. Kalau kita sehat ya kita sendiri yang menikmatinya gitu, bukan orang lain gitu. Jadi ya marilah kita sama-sama gitu guys, saling membantu gitu, kayak pemerintah ya menangani kasus COVID-19 ini dengan fasilitas yang mereka berikan. Dan juga kitanya juga harus kesadaran diri sendiri juga harus gitu guys, kayak ya kita juga harus menggunakan masker, terus menjaga kesehatan, ya berolahraga juga gitu. Dan ya kita harus sering-sering cuci tangan gitu. Dan untuk apa ya, kita juga ya harus mentaati peraturan dan protokol yang dikeluarkan pemerintah gitu. Misalkan kita jangan dulu pergi kemana-mana tanpa apa ya, urusan yang penting gitu. Misalkan nggak ada urusan yang penting-penting banget, ya sudah di rumah saja gitu. Toh ini juga untuk kebaikan kita sendiri gitu, bukan orang lain. Marilah kita saling-saling mendukung gitu satu sama lain, bukan hanya dari pemerintahnya saja, dan juga kesadaran diri kitanya masing-masing ya guys. Dan kita marilah kita doakan ya guys, semoga di Indonesia dan juga di seluruh dunia eh, kasus COVID-19 ini cepat berlalu gitu, biar kehidupan kita itu kembali normal lagi gitu, nggak ada lagi rasa was-was dan nggak ada rasa khawatir gitu untuk terjangkit virus-virus inilah. Semua nauzubillah min dzalik ya guys, semoga kita semua dijauhkan gitu dari virus-virus yang sedang marak ini. Oke guys, jangan lupa di like, di comment, and di subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Thanks for watching yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.